Baik, Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita saat ini terdapat dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18 berbunyi demikian: karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini menekankan kepada pemuda untuk masa depannya. Dan berbicara tentang masa depan, apa yang Anda pikirkan tentang masa depan? Atau bagaimana pandangan kita terhadap masa depan kita? Apakah masa depan itu tidak ada? Apakah masa depan itu sulit? Apakah masa depan itu suram? Atau apakah masa depan itu tidak ada harapannya sama sekali? Nah, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, kita sering menganggap bahwa masa depan itu urusan nanti atau urusan yang sangat belakangan. Sekarang ini saatnya kita untuk bersenang-senang, menikmati hidup tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, dalam pikiran Anda masih terpikir hal-hal seperti ini, maka ubahlah pola pikir Anda. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku punya harapan. Masa depan aku itu ada, dan masa depan aku itu bersama Tuhan. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa karunia yang Tuhan berikan kepadamu, dan karunia itu harus kamu kembangkan seiring dengan kamu mengembangkan potensi diri kamu sendiri. Jangan beranggapan bahwa aku sepertinya tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku malu, aku tidak percaya diri. Dan kita memikirkan mereka yang sana itu sepertinya lebih baik dari saya dalam melakukan segala hal. Nah, yang harus kita tahu, kita tidak boleh berpikiran demikian. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita ini bisa. Kita terlalu banyak memikirkan tentang masa depan kita, terlalu takut untuk bertindak. Kita terlalu takut memikirkan harapan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul, sehingga kita menjadi ragu untuk memulainya. Janganlah kita terpaku untuk pikiran-pikiran seperti ini, untuk pikir-pikiran yang terlalu takut mencobai segala hal sehingga membuat kita terhenti. Oleh karena itu, hal itulah yang membuat kita susah untuk maju, ataupun jika ada dari Anda yang sedang khawatir tentang masa depan dan berpikiran, apakah aku bisa kuliah sedangkan aku tidak memiliki biayanya? Apakah aku bisa menjadi orang sukses sedangkan keadaan aku saja masih seperti ini? Apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku sedangkan aku masih membuat mereka susah? Apakah aku bisa menjadi seperti ini? Dan apakah aku bisa seperti itu? Nah, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu, saudara-saudara semua. Tetapi perjuangkanlah apa itu yang kamu harapkan, apakah apa yang itu kamu cita-citai. Perjuangkanlah masa depanmu. Kamu masih muda, dan inilah saatnya memperjuangkan harapanmu, dan doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jika melihat perkembangan teknologi yang sekarang ini, dan dengan seiring berjalannya waktu, teknologi kita pada saat ini semakin canggih,
Dan sebenarnya inilah yang menjadi dorongan kita, dan harus menjadi suatu keharusan bagi kita generasi muda untuk menyesuaikan diri dan tahu batasan agar kita tidak terseret oleh arus dunia. Jangan hanya mengikuti tren yang ada untuk mendapat pengakuan bahwa saya ini bisa, saya ini mampu, dan pada akhirnya membuat kita terlibat pada hal-hal yang berbahaya. Hak-hak yang tidak dikehendaki Tuhan atau yang tidak disukai oleh Tuhan. Seharusnya kita menjadi pemuda dan pemudi Kristen, dan itu memiliki arti bahwa kita harus tahu menempatkan diri atau menyaring mana informasi yang baik dan mana informasi yang bisa untuk kita terima dan untuk kita tiru. Jangan berpikir karena saya ini masih muda, saya bebas untuk melakukan apa yang saya mau dan apa yang kita sukai. Tetapi jadilah pemuda dan pemudi Kristus yang berani untuk menjadi penggerak. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang mampu menjadi obor pembangunan. Jadilah pemuda dan pemudi Kristen yang mampu menyatakan tidak pada pergaulan bebas, narkoba, ataupun hal-hal yang lain yang keji di mata Tuhan atau yang tidak berkehendak di mata Tuhan. Kamu, saya, dan kita semua adalah pemuda yang akan meneruskan pelayanan gereja. Kamu adalah obor pembangunan yang akan menjadi tulang punggung bagi gereja dan negara kita. Masa depan gereja dan bangsa ini ada di tangan kita, yaitu generasi muda. Tapi sebelum itu jadilah obor pembangun diri sendiri, karena untuk memulai segala sesuatu dan semuanya berasal dari diri kita sendiri, bukan pada orang lain dan tidak terikat kepada orang lain. Beranilah untuk bertindak dan beranilah untuk mencoba. Berani untuk menyampaikan pendapat serta jaga hubungan baik antara diri kita dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Bangunlah masa depanmu, masa depan kita semua. Harapanmu, dan kita harus membangun harapan kita dari sekarang. Jangan takut, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan sampai pada saat ini, sedang Tuhan persiapkan untuk menghasilkan buah yang baik sebagai hasil dari usaha dan kerja keras kita selama ini. Demikian renungan singkat kita pada siang hari ini. Mungkin ada dari kata-kata saya atau ucapan saya yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.